Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Karunatulaja dengan NIM E2812139. Di sini saya akan menjelaskan siklus biogeokimia, siklus fosfor. Jadi pokok pembahasannya adalah yang pertama, pengertian fosfor, yang kedua peranan fosfor dalam kehidupan, yang ketiga tahapan siklus fosfor, dan yang keempat dampak aktivitas manusia pada siklus fosfor. Pengertian fosfor sendiri yaitu fosfor adalah elemen penting yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup sebagai sumber energi untuk metabolisme sel dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dalam berbagai bentuk senyawa, seperti ion fosfat yang terletak di tanah, air, dan sedimen. Sebagai salah satu elemen dalam daur biogeokimia, siklus fosfor tidak melalui atmosfer seperti daur air dan lainnya. Sebagian besar fosfor terletak di dalam mineral tertentu yang juga terbilang langka. Banyak senyawa fosfor hadir di litosfer, di mana mereka hadir dalam batuan dan endapan sedimen. Adapun peranan fosfor dalam kehidupan, yaitu peranannya lebih dikenal dengan penunjang proses evolusi pada makhluk hidup. Selain menjadi sumber energi, fosfor berperan untuk membentuk membran sel. Bagi hewan, fosfor digunakan sebagai penyongkot tulang dan giginya. Di samping peranannya untuk makhluk hidup, fosfor berperan penting dalam proses ekologis, yaitu membentuk bakteri fotosintetik dan ganggang guna menghasilkan oksigen. Adapun garis besar tahapan siklus fosfor dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu asal fosfor sendiri berada di tumbuhan dan hewan dan lain-lainnya. Ada juga asal fosfor terdapat pada tanaman saat mengambil fosfat. Adapun hujan dan pelapukan, di mana terjadi dekomposisi, terbentuknya organik fosfat, tanah dan air berakhir pada sedimen dan batuan, dan juga fosfor berakhir pada saluran air. Di bawah ini saya memberikan gambaran siklus fosfor. Tahapan siklus fosfor. Fosfor yang ditemukan di alam terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik pada tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Berikut ini langkah-langkah penting dari siklus fosfor. Yang pertama, fosfor berasal dari batuan litosfer yang mencangkup gumpalan mineral lainnya. Yang kedua, hujan dan pelapukan menyebabkan batuan mengalami erosi dan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Fosfat anorganik ini kemudian didistribusi di tanah dan air. Yang ketiga, tanaman mengambil fosfat anorganik dari tanah. Tanaman kemudian dapat dikonsumsi oleh hewan. Proses ini disebut dengan tahapan asimilasi. Yang keempat, begitu berada di tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya, fosfat dimasukkan ke dalam molekul organik seperti DNA. Yang kelima, lalu terjadi proses dekomposisi, yaitu ketika tanaman atau hewan mati, kemudian mengalami proses pembusukan dan fosfat organik dikembalikan ke tanah. Yang keenam, di dalam tanah, bentuk organik fosfat dapat tersedia bagi tanaman oleh bakteri yang memecah bahan organik menjadi bentuk anorganik fosfor. Proses ini dikenal sebagai mineralisasi. Yang ketujuh, fosfor dalam tanah dapat berakhir di saluran air dan akhirnya lautan dan terjadilah proses sedimentasi dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, tanah dan air akan berakhir di sedimentasi dan batuan yang kembali akan melepaskan fosfor melalui pelapukan. Dengan demikian, siklus fosfor dimulai lagi.
Dampak aktivitas manusia pada siklus fosfor. Sejumlah aktivitas manusia seperti penggunaan pupuk, eutrofikasi batuan, dan lainnya memiliki dampak besar pada siklus fosfor, di mana penggunaan pupuk fosfor untuk meningkatkan tingkat fosfor dalam tanah. Terlalu sering menggunakan pupuk akan mengurangi kesuburan tanah dan juga berbahaya bagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ketika ini hanya ke aliran air terdekat, maka berbahaya bagi kehidupan akuatik. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu fosfor sangatlah penting bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme sehingga berdampak pada ekosistem sekitar. Namun, kegiatan manusia yang tidak sesuai dapat mempengaruhi siklus fosfat melalui penambangan fosfor menjadikan pupuk dan memproduksi pupuk dalam jumlah besar untuk digunakan di banyak negara. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.